Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Dewi Tansip dengan NIM 21074028. Saya berasal dari jurusan Teknik Otomotif, prodi D3 Teknik Otomotif. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang peluang usaha atau analisis peluang dan ide wirausaha. Yang pertama, kita mulai dari analisis lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis terdiri dari dua lingkungan, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Yang dimaksud dengan lingkungan internal artinya lingkungan yang terkait dengan eksistensi sebuah organisasi. Dan lingkungan eksternal adalah kondisi-kondisi atau situasi yang terkait kegiatan operasional organisasi dan bagaimana kegiatan operasional ini pada akhirnya bisa bertahan. Lingkungan eksternal terbagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan yang terkait langsung dengan kegiatan operasional atau seringkali dinamakan sebagai lingkungan mikro dari organisasi. Ini lingkungan makro adalah lingkungan yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan operasional organisasi atau lembaga. Kita kembali lagi kepada lingkungan internal. Lingkungan internal adalah faktor-faktor di dalam perusahaan atau organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja dan keputusan bisnis. Lingkungan ini terdiri dari elemen-elemen yang berada dalam kendali langsung wirausaha. Ikut beberapa elemen dalam lingkungan internal, yaitu yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia terdiri dari karyawan atau tim yang bekerja dalam perusahaan. Kualitas, keterampilan, dan komitmen mereka sangat mempengaruhi produktivitas dan keberhasilan usaha. Yang kedua yaitu sumber daya finansial. Sumber daya finansial terdiri dari modal atau dana yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis. Pengelolaan keuangan yang baik penting untuk kestabilan usaha. Yang ketiga yaitu budaya perusahaan. Budaya perusahaan terdiri dari nilai, norma, dan perilaku yang dianut oleh perusahaan dan para karyawannya. Budaya yang positif dapat meningkatkan semangat kerja dan loyalitas. Dan yang keempat yaitu sumber daya fisik. Sumber daya fisik terdiri dari aset-aset fisik seperti mesin, peralatan, teknologi, dan bahan baku yang diperlukan dalam operasional bisnis. Yang kelima yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi terdiri dari susunan hierarki dan peran dalam perusahaan yang menentukan alur kerja dan proses pengambilan keputusan. Yang keenam yaitu kapasitas inovasi. Kapasitas inovasi terdiri dari kemampuan perusahaan untuk berinovasi dalam produk, layanan, atau proses. Inovasi sangat penting untuk mempertahankan daya saing. Lingkungan internal ini sangat mempengaruhi kemampuan wirausaha untuk beradaptasi, berkembang, dan bertahan dalam persaingan bisnis. Selanjutnya, kita masuk kepada analisis peluang dan ide wirausaha. Analisis peluang dan ide wirausaha adalah langkah penting bagi seorang calon pengusaha untuk memahami dan mengidentifikasi potensi keberhasilan suatu usaha. Berikut adalah beberapa tahapan dan poin penting dalam melakukan analisis peluang serta menciptakan ide wirausaha. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dan masalah pasar, yaitu observasi masalah. Observasi masalah yaitu kita harus mengenali masalah yang ada di lingkungan sekitar, industri tertentu, atau kelompok masyarakat tertentu.
Misalnya, apakah ada kesulitan yang sering dihadapi orang sehari-hari yang bisa diselesaikan melalui produk atau layanan tertentu. Kebutuhan yang belum terpenuhi. Kebutuhan yang belum terpenuhi itu kita cari tahu apakah ada kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi atau bisa disediakan dengan lebih baik. Yang kedua yaitu analisis tren pasar dan industri. Terdiri dari pantau tren. Pantau tren itu kita mengamati tren saat ini yang dapat memberi peluang bisnis baru seperti tren kesehatan, teknologi, pendidikan, atau keberlanjutan lingkungan. Perubahan sosial dan gaya hidup. Perubahan sosial dan gaya hidup yaitu perubahan dalam gaya hidup dan preferensi konsumen seringkali menciptakan peluang bisnis baru. Yang ketiga yaitu melakukan survei atau riset konsumen. Terdiri dari riset pasar. Riset pasar itu kita lakukan survei atau riset untuk memahami keinginan, kebutuhan, dan beli target konsumen. Selanjutnya umpan balik langsung. Umpan balik langsung yaitu jika memungkinkan lakukan wawancara langsung atau fokus grup discussion untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang target pasar. Yang keempat yaitu analisis persaingan. Terdiri dari kenali kompetitor. Kenali kompetitor itu yaitu identifikasi kompetitor di pasar dan pahami keunggulan serta kelemahan mereka. Ini akan membantu menemukan celah yang bisa dimanfaatkan. Selanjutnya diferensiasi produk atau layanan. Diferensiasi produk atau layanan yaitu menciptakan produk atau layanan yang memiliki keunikan atau keunggulan tertentu dibandingkan kompetitor. Dan yang kelima yaitu menentukan model bisnis yang tepat. Terdiri dari pilih model bisnis yang sesuai. Pilih model bisnis yang sesuai yaitu apakah model bisnisnya berbasis produk, layanan, atau platform digital. Pertimbangkan bagaimana cara terbaik untuk menghasilkan pendapatan. Selanjutnya, proyeksi pendapatan dan biaya. Proyeksi pendapatan dan biaya yaitu tentukan harga jual, proyeksi pendapatan, serta analisis biaya untuk memastikan usaha akan menguntungkan. Yang keenam yaitu evaluasi keuangan dan risiko. Terdiri dari modal awal dan pendanaan. Modal awal dan pendanaan yaitu kita mengidentifikasi sumber modal awal, apakah dari dana pribadi, investor, atau pinjaman. Selanjutnya analisis risiko. Analisis risiko yaitu kita mengevaluasi risiko bisnis dan rencana mitigasi, misalnya dengan strategi pemasaran, pengelolaan operasional yang baik, dan pemetaan potensi kendala. Selanjutnya kita masuk ke contoh ide wirausaha berdasarkan analisis peluang. Ide wirausaha yang pertama yaitu produk daur ulang dan ramah lingkungan. Dengan meningkatnya kesadaran lingkungan, produk daur ulang dan ramah lingkungan dapat menjadi ide bisnis yang menarik. Selanjutnya bisnis digital, misalnya layanan pemasaran digital, pelatihan online, atau platform e-commerce untuk produk lokal. Selanjutnya kuliner sehat, seperti bisnis makanan sehat atau minuman sehat yang lainnya. Baiklah, sampai di situ pembahasan kita pada hari ini. Hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.